Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 1 Desember 2020 dengan judul Kristus bisa datang sebelum ini. Ayat inti, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Keterangan, jikalau semua yang sudah bekerja bersatu dalam pekerjaan pada tahun 1844 menerima pekabaran malaikat yang ketiga dan menyiarkan dalam kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja dengan hebat dalam usaha-usaha mereka. Terang yang besar akan dipancarkan ke bumi ini. Bertahun-tahun yang lalu, penduduk bumi seharusnya sudah diamarkan. Pekerjaan penutupan sudah diselesaikan dan Kristus sudah datang untuk umatnya. Bukanlah kehendak Allah agar bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara. Ia rindu memimpin mereka langsung ke tanah Kanaan dan menempatkan mereka di sana sebagai umat yang kudus dan berbahagia. Akan tetapi, mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3 ayat 19. Oleh karena kemurtadan mereka binasa di padang gurun, dan yang lain dipelihara untuk memasuki tanah perjanjian. Demikian juga, bukanlah kehendak Allah menunda kedatangan Kristus itu begitu lama, dan umatnya harus tinggal di dunia yang penuh dosa dan duka cita ini. Tetapi ketidakpercayaanlah yang memisahkan mereka dari Allah. Sementara mereka menolak untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, yang lain dibangkitkan untuk mengabarkan pekabaran itu. Oleh karena kasih-Nya kepada dunia ini, Yesus menunda kedatangannya agar orang-orang yang berdosa mempunyai kesempatan mendengar amaran dan memperoleh perlindungan padanya sebelum murka Allah dicurahkan ke dunia ini. Sekarang, sebagaimana juga pada masa-masa sebelumnya, penyampaian kebenaran yang menegur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan pada zaman ini akan menimbulkan perlawanan. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Yohanes 3 ayat 20. Sementara manusia melihat bahwa mereka tidak bisa mempertahankan kedudukannya oleh Alkitab, banyak yang bersikeras untuk mempertahankannya dengan segala risiko. Dan dengan roh dengki, mereka menyerang tabiat dan motif mereka yang mempertahankan kebenaran yang tidak populer itu. Kebijakan seperti itulah yang dilakukan sepanjang masa. Elia dinyatakan sebagai pengacau di Israel, Yeremia seorang pengkhianat, Rasul Paulus sebagai seorang yang mengotori bait suci. Sejak dulu sampai sekarang, mereka yang mau setia kepada kebenaran telah dipersalahkan sebagai penghasut, bidat, atau pemecah belah. Orang-orang yang terlalu ragu-ragu menerima perkataan pasti nubuatan akan menerima dengan mudah suatu tuduhan melawan mereka yang berani menegur dosa-dosa modern. Roh seperti ini akan semakin bertambah, dan Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa waktunya sudah dekat, bila mana hukum-hukum negara akan bertentangan dengan hukum Allah, sehingga barang siapa yang akan menuruti semua petunjuk-petunjuk ilahi harus berani ditegur dan dihukum sebagai seorang pelaku kejahatan. Melihat keadaan di atas, apakah tugas juru kabar kebenaran? Apakah Allah memberikan terang
kepada hamba-hambanya pada zaman atau generasi ini, kalau begitu mereka harus menyinarkannya ke dunia ini. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 478 sampai 480. Saudaraku yang kekasih, Allah begitu rindu untuk bertemu dengan Anda dan saya. Allah tidak pernah merancangkan penundaan. Ketika orang Israel tertunda 40 tahun di padang gurun, itu bukan rencana Allah, tetapi itu adalah pilihan penolakan orang Israel kepada rencana Allah. Mari kita tetap datang kepada Tuhan, tetap memilih Allah kita, bergantung dan percaya kepadanya, dan siap bagi kedatangannya, bertemu dengan Allah yang juga rindu bertemu dengan kita sebagai umatnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, kami rindu Tuhan segera datang. Datang memberikan pertolongan, memberikan keadilan, dan datang menjemput kami ya Tuhan. Tolong kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan, dan tolong kami untuk terang yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami dapat mengangkat terang itu dan menyinari dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Diberkatilah kami hari ini ketika kami menjalankan aktivitas dan pekerjaan kami. Marilah kasih Tuhan yang indah, cinta Tuhan yang ajaib menyertai kami sepanjang hari ini. Ketika kami bekerja, ketika kami melaksanakan urusan-urusan dan perjalanan kami hari ini, kami tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin.